Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Singa Langit dimanapun saat ini Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesejahteraan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, kami dari tim Singa Langit akan menyajikan beberapa video yang terkait dengan dunia gaib, yaitu dengan cara mediumisasi. Kami mengharap apa yang disampaikan oleh mediator nanti belum tentu 100% kebenarannya, karena itu jangan percaya 100%. Sebenarnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat para sahabat dari Singa Langit. Di sini tim Singa Langit akan menguak apa itu kejadian beberapa waktu yang lalu terdapat gempa yang terjadi di Jawa Timur, khususnya di Laut Selatan, tepatnya di Malang. Kita akan coba menguak dari sisi gaib apa yang sebenarnya terjadi di Malang tersebut, tempat terjadinya gempa, dengan proses mediumisasi. Sebelum kita mulai proses mediumisasi, kita protek dulu mediator agar tidak disusupi oleh penyusup. Mari kita mulai. Mediator masuk kuasa jalan 100% penyusupnya keluar, semua penyusupnya keluar, semua penyusup masuk tarik 100%. Selamat malam. Sinkron. Kenapa? Minum air. Udah duduk. Ini minummu, jangan jauh-jauh di sini loh, menghadap ke kamera. Itulah yang di depanmu. Ayo sini. Ayo. Sini ayo. Udah lemas, udah nggak bisa. Ini loh minummu. Minum dulu. Disedot. Kenapa? Kenapa? Oh, kayak gitu. Gak pakai sedotan.
Udah minum? Ya udah ngobrol dengan saya. Apa? Ya di sini. Habis ngaji di salah satu jamaah. Kamu bangsa apa kamu? Ya saya tarik tadi. Kamu bangsa apa? Bangsa jin? Bangsa jin. Kamu yang tinggal di pusat terjadinya gempa yang ada di Malang itu, enggak. Kamu di lautnya. Tapi kamu tahu kenapa terjadi gempa? Yang terjadi di Malang kemarin. Iya. Iya. Apa itu ada hubungannya dengan bangsamu di bangsa gaib? Agak keras ngomongnya. Bisa keras, lebih keras lagi. Oh. Bisa memakai mulutnya Mas Andro. Lebih keras. Ya. Gak bisa seperti itu gimana? Iya, tapi apa itu dari sisi dunia gaib apa emang ada hubungannya? Di pusat terjadinya gempa tersebut. Turun ke pusat geraknya itu. Oh. Apa efek dari gempa tersebut apa berefek sampai ke dunia gaib sama seperti di dunia kami manusia? Berefek. Itu efeknya kayak gimana? Banyak kerajaan-kerajaan kecil hancur. Oh, sebagian yang di laut. Ya cuma silaturahmi. Saya mau tanya tentang gempa tersebut. Kan besar kemarin kan gempanya. Apa itu kayak sebuah pembersihan kayak gitu? Mungkin mungkin ada energi negatif di pusat. Apa? Banyak lapisan. Ke laut itu. Ada lubang. Lubang apa itu? Lempeng. Bergeser kayak gitu. Ketabrak.
dasar laut. Iya, itu ada yang menggerakkan cahaya itu. Jadi gini, Oh, cahaya itu menggerakkan lempeng itu, akhirnya nabrak gitu, akhirnya terjadi gempa. terus ada lubang rongga yang di dalamnya itu, jadi makanya pergerakannya sampai besar sekali, kekuatannya besar sekali sampai menggoyangkan beberapa daratan. Iya, Itu efeknya juga sampai ke gaib, sampai ke gaib ya. ke dunia kami. Kerajaan-kerajaan kecil semua pada hancur dan semua pada kalah kabut. Semuanya berhamburan. Jadi berefek ya sampai ke dunia gaib. Dunia kalian juga pada hancur, banyak yang hancur. Iya, banyak yang hancur dunia kami. Terus apa lagi yang kamu ketahui tentang kejadian tersebut? Ya itu, ya ketika kami lagi asik beraktivitas seperti biasanya, tiba-tiba ya ada cahaya yang dari langit, nggak tahu itu banyak banget, banyak sekali, dan ikan-ikan yang ada di laut pada berhamburan langsung menengah, maksudnya ke tengah lautan semuanya. Ketika ada cahaya yang dari langit turun, saya juga nggak tahu tiba-tiba langsung tanah atau darat atau dasar yang di bawah itu ya seperti ini bergerak gini, langsung ada hentakan sampai ke darat. Kamu ini penghuni di tengah lautnya itu. Bukan di tengah laut, Di dasar. ini dasar, kan kayak ada gerbang, Ya, terus kami di sini. Jadi kami tahu ketika ada cahaya masuk ke sini, gerbang sini, ke lubang itu. itu kayak ada pusaran di goib, maksudnya Ya, di pusaran yang kami tidak bisa melewatinya, tapi akibat pusaran itu sampai berefek ke kerajaan sekitar. Itu kayak apa itu? puting beliung. Ya kayak gitu, kayak tapi goib. Setelah itu baru Kamu juga tinggal di kerajaan di situ. Kamu di kerajaan gitu. itu ada yang di kerajaan saya, ada yang melindungi, Siapa? yang melindungi ya, raja kami, raja yang di daerah pantai selatan, Siapa namanya rajamu itu? dalam naungan Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul. Siapa namanya? Kanjeng Ratu Kidul, Dewi Wulan. Dewi Wulandari. Dewi Wulan itu ada yang melindungi, makanya tidak sampai ke pusaran. Ya, sekarang rongganya semakin menganga Rongganya semakin menganga. karena ini yang di dalam ini
Itu semacam portal gitu ta? Bukan. Bukan portal. Kalian bisa melihat Kita bisa melihat kalau kalian ke sana. ke sana. Cuma dalam. Itu di dalam rongga itu apa ada penghuni dari sisi gaib? Tidak ada. Cuma ada kayak energi yang kayak ada penopang gitu. Paku kayak gitu. Ya, cuma Hmm. kayaknya sudah rapuh. Sudah rapuh ya. Kalau itu sekali hantam lagi bisa terjadi yang namanya apa ya? Tsunami. Yang ya Yang apa? air Air sampai menggulung. sampai ke daratan, menggulung daratan itu. Kemarin aja seperti itu sekali lagi. Kalau ada hantaman itu bisa mengakibatkan tsunami. Ya langsung kayak apa ya? Air terus ke darat gulung. Ya. Kayak gulungan gitu. Oh. Itu sekali lagi hantam. Oh kayak gitu. Saya lihat itu. Apa di daerah tersebut? Apa cuma daerah tersebut yang ada kayak portal kayak gitu? Di daerah Laut Saya Selatan. tahu di sana pusatnya. Itu di sana pusatnya, di Malang itu ya. Ya kan semua ada pakunya sendiri. Oh. Cuma saya tahu di sana karena saya daerah sana. Oh. Kenapa kamu? Apa yang kalian sampai panggil saya? Ya cuma pengen tahu. Kami kan buat video buat bangsa kami, bangsa manusia, buat teman-teman agar tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, prosesnya kayak gimana sampai mengakibatkan tanah Jawa gunjang-gunjing. Karena saya tadi disuruh panglima saya sih. Kamu disuruh panglima kamu kesini. Iya, Oh. saya nggak tahu kayak ada energi besar. Oh. Panglima menghindar, karena saya yang disuruh kesini. Panglimamu menghindar, kamu yang disuruh bicara. Kenapa panglimamu menghindar? Nggak tahu, mungkin kalah ilmu mungkin. Nanti takutnya dijadikan apa itu? Blackpink. Enggak. Coba panggil panglimamu enggak? Enggak apa-apa. Mungkin panglima lebih tahu yang sebenarnya terjadi di sana. Apa? Pertanyaan apa lagi? Ya mungkin apa itu efek penyebab yang sebenarnya dari dunia gaib, apa mungkin energi jelek, energi negatif menjadi satu di situ. Mungkin semacam pembersihan, kita kan nggak tahu. Makanya Yang itu. saya tahu itu tadi. Ya makanya itu. Mungkin panglimamu lebih tahu. Mungkin saja tadi saya tak Minta tolong dikomunikasikan, siapa tahu bisa masuk dalam tubuh mediator. coba saya komunikasi. Ya. Gak mau. Kenapa gak mau? Hajatnya gak jelas. Hajatnya gak jelas. Ini dapat tugas saya dari Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Suruh kesini panglimamu. Yaudah suruh sini, gak apa.
Iya. Sinkron, 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 sinkron. Assalamualaikum. Itu silaturahmi. Ingin tanya tentang kejadian gempa yang terjadi di Malang, di Laut Selatan. Duduk biasa ngobrol dengan saya. Monggo duduk. Permisi, mau tanya namanya siapa, Panglima? Benar. Ini bismillah. Ini seluruhnya ini jamaahnya dari saya Nur. Itu namanya jenengan siapa? Siapa? Gak bisa lihat aku soalnya. Nggak ada. Ya kamu bicara sendiri. Orang nggak kenal kok yang ada di mediator ini. Sinkron 100% bisa. Bisa memakai otaknya macam secara penuh. 100% secara penuh. Siapa? Adi Guno Cokro. Panglima lapis 1. Itu Panglima. Apa itu? Saya mau tanya apa itu tentang kejadian gempa tersebut. Sebenarnya itu seperti apa sih kejadian gempa tersebut? Mungkin pembersihan apa kayak gimana?
mungkin dari sisi Panglima mengetahui, biar agar teman-teman tahu, dari teman-teman subscriber Singa Langit. Dari apa itu di bumi ini gitu di tanah Indonesia gini. Mungkin bisa sedikit diceritakan agar teman-teman juga tahu, mungkin juga bisa menjadi pengingat buat kita. Ada hikmah yang bisa diambil dari pandangan Panglima mengenai kejadian tersebut kayak gimana. Sinkron semua yang menghalangi semuanya hancur secara semesta. Hancur 100% Allah. Semua penghalangnya hancur 100% maka semuanya hancur. Gimana? Apa itu? Ya dari menurut Panglima atas kejadian tersebut itu seperti apa? Yang gempa di Malang. Apa? Sudah waktunya gulung. Apa? Oh, tadi namanya si kepet.
Apa itu di sana jenengan kan lapisan 1, ada berapa lapis di situ? Di sana lapisannya sampai Buahnya. Jenengan lapisan yang paling dalam. Lapisan luar. Ada yang di dalamnya lagi. Lapisan inti. mereka sekarang lagi bertugas Untuk menyiapkan yang lebih besar lagi. yang lebih besar lagi. Tunggu perintah dari atas. Yang dikatakan kepet tadi. Iya. Nanti mereka di bawah ada tinggal melaksanakan perintah. Sekarang sudah turun perintah untuk gak akan lagi sedikit demi sedikit. Nanti ketika faktornya itu sampai 16 Daratan Jawa sampai ambles gitu. Lem. daratan di laut itu 16 Oh, yang lempeng di laut itu tah. air Kehantam tadi. kayak ada tekanan Iya. Oh, itu nanti itu kalau perkiraan saya yang pernah iya. waktu beliau sekarang masih di zaman siapa Kerajaan masih kerajaan Majapahit. Erlangga. Masih jauh. Jelas. Di Sleman. ada raja yang menguasai semuanya seperti Sang Hyang Nur Cahyo. Bukan. Terlihat jelas mengingat Allah. Saya kasih kekuatan untuk mengingat lebih jelas lagi 100% dengan izin saya Nurjani Nuwan. Ya Allah, malaikat berikan Panglima ingatan yang sangat kuat lagi. Sang Hyang Nur. Bukan. Bandung Bondowoso. Dulu pernah kejadian tenggelam. Bandel seperti apa itu? Oh jadi apa itu perbuatan manusia kayak mungkin suka judi, mungkin perbuatan manusia yang jelek-jelek juga mempengaruhi apa terjadinya bencana alam. Oh kayak gitu. Gini ya, saya jabarkan. Ya kayak gimana? Ketika kalian Melakukan melakukan hal yang tidak benar, judi judi, itu kayak ada gelap energi gelap gitu. tuh mengalir. Yang menahan itu paku-paku. Yang menahan itu paku-paku. Nah, ketika paku sudah nggak kuat menahan, akhirnya itu Jadi bencana alam ya, kayak gitu. salah satunya itu. Oh kayak Semua gitu. kan pasti ada paku-paku. Ya. Oh Nah sekarang tambah parah ya. Berarti sangat berpengaruh ya setiap tingkah laku manusia. sangat berpengaruh sekali ketika kalian seperti ini saya sudah mengatakannya ke sini. Kayak kumpul kayak gini. Iya. Oh
berzina itu yang paling besar ya, yang tidak sah. yang tidak sah itu ya. Itu salah satunya. Dan yang paling besar ada lagi. Apa itu? Apa? Apa itu? Seperti apa? Yang gini, Narkoba, minum. sukanya ngomong tapi tidak sesuai kenyataan. Munafik. Munafik. Ya, itu paling besar. Itu paling besar ya. Apalagi sekarang kayak kalian ada yang pakai ini, Pakai logika, enggak, akal, otak. pakai ini apa? Oh, pakai kopi ya gini. Orang yang berpenampilan. Iya, itu apa ya? Oh, energinya gelap semua, Gelap semua. hampir semua gelap. Nah itu salah satunya percepat. Omongannya seolah-olah kayak baik, cuma apa itu? Energi yang keluar. Karena kita tidak tahu, Kahas dan kami yang tahu, karena kami bisa melihat energi kalian Ya. keluar. Kalau mereka tahu kalian nggak bakal melakukan itu, langsung itu spot lebih besar dari Cina itu. Yang efek-efek Yang ngeplek-ngeplek kayak gimana? yang gini, kayak Cina, Oh iya. efek-efek itu. Oh, ngeplek-ngeplek namanya. Iya. Efek-efek kan banyak sekali kan. Iya. Apalagi kan di daerah saya, di daerah pesisir itu, Yang di Malang Selatan itu. di semak-semak Di semua orang melakukan kayak gitu. ya, Berzina. sini payah sini. Ya kayak kamu gini. Seumuran saya gitu ta. Iya pokoknya bentuknya kayak kamu. Oh, kayak gitu ya. Banyak sekali ya berarti. Kayak tanpa beban. Padahal mereka tidak tahu efek yang mereka timbulkan dari perbuatannya itu ya. Padahal itu setiap kali dia melakukan itu, Ya. energinya itu gelap. Mungkin itu kayak mengumpul jadi satu Iya. lalu menghantam. Paku ini kan kayak magnet. Ya. Keserap. Ya kan lama kelamaan kan. Iya. Oh. Kayak gitu ya. Mungkin itu kan. Apa itu namanya? Nggak tahu ya. Pokoknya seperti itu. Kalau pengen dipercepat ya lakukan semuanya kayak gitu, nggak apa-apa. Sama yang perkopian namanya. Perkopian. Sen ngomongnya kayak gitu tapi di belakang kayak gitu. Oh, kayak gitu. Dia juga sama, sukanya ngomong kayak gini tapi di belakang seperti itu. Bahkan ada yang orangnya halus banget, halus, santun, tapi di belakangnya kayak gitu. Padahal sudah terkenal baik banget sama saya. Ada daerah sana, daerah Malang. Oh, kayak gitu ya. Ya, itu. Ternyata ya seperti itu. Ada tapenya sih. Jadi pujaan di daerah sana, Jadi pujaannya. diagung-agungkan setiap kali Dia ngomong. yang dipegang. Mau saya kasih tahu.
terjadi tsunami. Tsunami. Ya, tsunami. Iya, zaman sekarang kan namanya tsunami. Air menggulung daratan. Kalaupun cepat ya nggak apa-apa. Kami cuma menjalankan tugas saja. Ya udah kayak gitu, makasih Panglima. Mungkin dari pembicaraan kita tadi dapat apa itu menjadi pengingat buat semua, buat bangsa kami manusia untuk berbuat lebih baik lagi mungkin. Ya udah, makasih. Mumpung di sini saya mau memberikan saran Ya, ya saat ini dekat semua semua ya dari ketetapannya semua bandanya, tapi ya pengen dipercepat ya nggak apa-apa, biar cepatnya selesai. Nggak pengen diperlambat ya kita kurangi negatif ya seminimal mungkin, ya diam saja di rumah. Kalau mau apa namanya, beribadah kepadanya, itu aja ya, dunia cuma sebentar, ya. itu aja. Terima kasih banyak atas sarannya. Nggih pun nek pun mantun medal boten napa-napa. Matur suwun sanget. Ya, Nggih, nggih. mari selamat malam. Selamat malam. Demikian proses mediumisasi dari tim Singalangit. Mungkin ada beberapa apa itu pelajaran yang bisa diambil untuk kita jadi lebih baik lagi, dan apa itu proses tadi nggak bisa apa itu nggak harus dipercaya 100% karena mungkin ada nggak 100% bisa percaya di bangsa gaib. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.